Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita lalu kita duduk bersama dalam salah satu majlis yang paling mulia, yaitu majlisul ilmi, dengan harapan dan keyakinan kita kepada Allah bahwa duduknya kita di majlis ilmu, majlis yang paling mulia, di baitun min buyutillah, rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang juga kita niat beriktikaf di dalamnya, kemudian duduknya kita di waktu yang barakah, maka insya-Allah kita akan mendapatkan dan diberikan pahala yang terbesar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab النصائح الدينية والوصايا الإيمانية للحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله. Hadirin hadirat sekalian, begitu luar biasa pembahasan dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang masih kita berbicara tentang hak bertetangga dan apa yang harus dan semestinya kita lakukan sebagai tetangga, yang harus kita berikan hak itu kepada tetangga kita. Sudah panjang lebar kemarin. Nah, selanjutnya kata Al-Imam Haddad, qad dzakara Al-Imam Hujjatul Islam, telah berkata, telah menyebutkan Al-Imam Hujjatul Islam, yaitu Al-Imamul Ghazali, yang memiliki gelar Hujjatul Islam fil Ihya, dalam kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi, dan kitab-kitab beliau yang lainnya. Ada kitab Bidayatul Hidayah, itu kitab dasar. Kalau kitab Ihya, kitab puncak. Ada dasar, ada tingginya. Sehingga dikatakan oleh ulama, man yabgha alaihi nihayah fa alaihi bidayah. Nihayah itu sampai pada ujungnya, puncaknya. Kalau bidayah awalnya. Maka apa maknanya tentang dua kitab ini? Man yabgha alaihi nihayah, siapa yang ingin membaca dan memahami kitab yang puncak dari karangan Imam Ghazali, itulah yang dimaksud kitab Ihya Ulumuddin. Man yabgha nihayah, siapa ingin baca kitab Ihya Ulumuddin, fa'alaihil bidayah, maka hendaklah dia baca dulu tuh kitab Bidayatul Hidayah, sama-sama karangan beliau. Bidayah artinya permulaan, Bidayatul Hidayah, permulaan turunnya hidayah. Nah, itu kata ulama. Kenapa sampai begitu? Ditakutkan nggak pernah baca kitab dasarnya Imam Ghazali, khususnya dalam banyak pembahasan tentang tasawuf. Kejauhan langkahnya, nggak tahu dasar-dasarnya. Ya, bahasanya orang main pukul kagak tahu dasar-dasarnya. Ya, pengennya udah pengen salto mulu udah gitu. Pengen jurusnya udah tinggi aja. Ya, kuda-kudanya masih lemah. Nah, ya gimana? Begitu juga orang baca kitab Ihya, itu luar biasa kitabnya. Maka tapi dasarnya apa dulu? Kitab Bidayah. Ya, man yabgha alaihi nihayah fa alaihi bidayah. Siapa pengen baca kitab Ihya, maka baca dulu kitab Bidayatul Hidayah. Selesai, kelar, nah, nanti lanjut dalam kitab yang lainnya. Hadisan, Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab-kitab beliau satu hadis jami'an, yang mengumpulkan dalam hadis itu satu hadis. Jadi rupanya ini hadis panjang. Di situ ada apa? Panjangnya kenapa? Jami'. Jami' itu mengumpulkan. Fima yanbaghi
apa-apa saja sesuatu yang sebaiknya bagi lil jar ayyafa'alahu ma'ajari bagi seseorang untuk dia lakukan hak itu, kebaikan itu kepada tetangganya. Satu hadis yang mengumpulkan semua hak-hak bertetangga. Nah ini ya. Faqala rahimahullah, maka beliau berkata, Imam Ghazali berkata rahimahullah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang kepada beliau di alam barzakh. Qala alaihi salatu wassalam, beliau menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi itu hadisan jami'an, hadis yang mengumpulkan semua hak-hak bertetangga. Atadruna ma haqqul jar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, tahukah kalian apa saja hak bertetangga itu? Kita kan hidup bertetangga. Jangan sampai ada yang tidak kita lakukan, yang tidak kita berikan hak kita kepada mereka sebagai tetangga kita, kanan kiri kita, depan belakang kita. Tahukah kalian apa saja hak bertetangga itu? Haqqul jari in ista'ana bika a'antahu. Hak bertetangga itu adalah yang pertama, apabila dia meminta pertolongan engkau, a'antahu, maka kau tolonglah dia. Ya. Minta tolong tetangga, miskin, fakir, apalagi siapa aja pokoknya tetangga kaya. Ya. Yang repotnya yang kaya nih kadang temboknya ketinggian. Ya, dia nggak tahu samping kanan kirinya. Ya. Kata yang tetangganya, gue mau minta tolong tinggi banget, mana ada anjing heldernya, kan gitu. Nggak ada anjing heldernya, satpamnya galak banget. Hati-hati, ya, ditanya entar, tanya. Waktu ente hidup di dunia, tetangga gimana hubungan ente sama tetangga? Ya Allah, ya. Kan dikatakan jangan bikin pagar itu tinggi-tinggi. Ntar ada disebut sini. Ya, sehingga menghalangi hak bertetangga kita juga. Dan yang lain-lainnya. Apabila dia meminta pertolonganmu, tolonglah lah. Ista'an a'antah, maka kau tolonglah dia. Ya, dengan kemampuan kita. Kalau mampu kita apa? Tenaga, materi, tolongin. Wa in istaqradaka aqradtahu. Apabila dia meminjam sesuatu, maka pinjamkanlah kalau kita punya yang pengen dipinjam dia. Ya. Tapi tadi kadang penyakit hati kita bakhil. Ya, pinjemin hilang dah. Pulang martil no, kemarin nggak balikin. Mungkin mau nagih martil kagak enak banget kan gitu. Ya udah lepasin aja dah begitu-gitu. Ya, kita diperintahkan meluaskan hati kita. Daripada pendem aja sakit ya. Nah, jadi kita macam-macam suudzon ya. Ya udah. Ini pelajaran buat kita semua ya. Kalau dia minjam sesuatu, kita punya, pinjamin. Ya, kita mau butuh ya minta lagi, pinjam lagi, nggak apa-apa. Ya, orang kan bertetangga, saling senyum ketika ketemu. Assalamualaikum. Ya, bang, tangge udah kemarin. Iya udah. Namanya orang kan kadang lupa. Ya, jangan nggak diambil-ambil, nungguin dibalikin. Ngomong dah tadi nyebar kemana? Tangge gua nggak dibalik-balikin. Minjem aja balik minta lagi, ya. Jangan kaku hidup, kadang kaku gitu, ya. Kalau memang seperti itu keadaannya, ya. Dia minjem sesuatu, kita punya, pinjemin. Wa in iftaqara jutta alaih.
Apabila dia fakir, nggak punya apa-apa, bagi makanan pokok, maka jud, berbuat baiklah kau kepadanya, kasihlah dia. Jud ini maknanya kebaikan dengan memberi, bersedekah, berinfak, itu namanya jud. Ya. Wa in marida udtahu, kalau dia sakit maka tengokin dah. Hatta kafir samping rumah kita itu tetangga sakit, tengokin. Kalau mau dia berkenan, kita tengokin. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi menengok orang tetangganya yang non muslim, kafir, yang selalu lemparin kotoran. Mau ke masjid, rapi, suci, pakaian, lemparin kotoran. Kayak apa itu susahnya kita? Balik lagi, bersihin lagi, tubuh kita ganti pakaian. Tapi begitu sakit, Nabi yang pertama kali nengokin. Makanya itu orang gemeter. Ya kan perasaannya dia udah salah sendiri, udah. Tiap hari gua sakitin, gua lemparin. Siapa yang datang? Muhammad katanya. Dia kan manggilnya Muhammad aja seturuannya. Mau ngapain ya? Mau nengokin. Oh gemeter, takutnya lagi lemah kan. Kalau bahasa kita, wah mumpung lagi sakit nih gue tandelin kan gitu. Nengokin. Ya, tapi Nabi nengokin. Maka dengan sebab itu diriwayatkan orang itu masuk Islam. Terpana dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, tetangga kita sakit, tengokin. Apa ada sesuatu yang menjadi di situ ada simpati kita, perhatian kita kepada mereka. Ya, pokoknya apa saja udah. Kita kasih sesuatu sebagai bentuk nengokin istilahnya. Wa in mata tabi'ta janazatah. Kalau meninggal dunia, meninggal tangga kita, ya ikutin, ngurusin daripada jenazahnya. Ya artinya bantuin dah. Meninggal, si fulan dikabarin jenazah masih di rumah sakit, nggak ada orang lagi, bantuin, gotong, keluarin bangku, ya taruhin kasur apa itu, balik, buat ntar ditaruh si mayit di situ, ya bantuin. Nih, apalagi sampai sudah ada jenazahnya, sampai kau ikut penganterin, ya ngikut dicemplungin juga. Wa in asabahu khairun hanna'tahu. Kalau tetangga kita mendapatkan nikmat kebaikan, kelahiran, dapat nikmat, ya pokoknya ya lagi seneng dah gitu. Ya kita juga berbuat baik kepada dia dan memberikan pujian ataupun selamat. Ya. Itu tuh contohnya tadi gitu, dia baru punya anak ataupun lagi acara khitanan, macam-macam, pokoknya acara-acara yang membuat mereka lagi senang, ya kita senang juga. Jangan kebalikannya, lagi senang ya bikin acara, ada aja tuh setan macam-macam, duitnya banyak aja ya katanya, acara nggak berhenti katanya. Datang kagak, ngasih kagak, lu suudzon aja udah. Buang itu jelek daripada suudzon, penyakit hati. Ikut senang gitu. Ini yang baik, yang Nabi ngajarin, ya. Wa in asabathu musibah azaitahu. Kalau dia terkena musibah, sakit, tadi itu musibah dah, macam-macam ya. Suatu yang enggak enakin. Kita takziah. Kalau musibah disuruhnya takziah. Beda sama yang tadi. Sakit, kalau sakit tengokin. Kalau lagi musibah ya mungkin anaknya meninggal, kita takziah. Takziah apa sih?
ta'ziyatul musabi man qad fa'alah wa lam yu'aqab imru'un in ahmalah, kata Ibnu Ruslan dalam bait Zubatnya. Ta'ziyah itu dalam arti bahasa memberikan hiburan kepada orang yang sedang diuji sama Allah. Itu namanya ta'ziyah. Hibur. Makanya datangnya kita itu sebagai hiburan buat mereka. Takziah. Tadinya dari kesepian, anaknya meninggal atau lakinya meninggal, bininya meninggal, kita datang takziah. Ya. Jadi takziah itu tujuannya untuk menyenangkan, menghibur orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tetangga kita. Itu. Kita hibur. Wala tastatillu alaihi bil bina. Nah, kalau bangun rumah katanya temboknya jangan tinggi-tinggi, sampingnya tetangga kita. Fatahjubu anhu ar-rih illa biiznih, sehingga ngalangin angin masuk ke rumah dia, kan gitu. Kelihatannya kan jelas banget kalau pakai secara zahirnya, kecuali dengan izinnya. Izin dulu dah. Ini saya rencana mau bangun 3 lantai, 4 lantai. Mohon maaf ya. Ya pokoknya ada basa-basinya dah izin. Iya dah, nggak apa-apa. Ini hadis ini. Tapi ada gak yang izin? Udah pengembang. Mau gue pikirin gitu kan. Yang tinggi-tinggian rumah. Ya Allah. Ya. Ya minimal ada izin dah gitu. Bukan nggak boleh. Illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Kita ngomong tak izin, mohon maaf ya. Wala tu'zihi, kita bangun jangan menyakitinya. Itu tukang kan berisik banget, lagi bikin keramik, iya ngebor barang keramik kan berhenti itu ya. Asih apaan ke, mohon maaf nih. Nah ada duit apa sedikit dah makanan apa, kasih bingkisan dah, ya beliin aja, apaan tuh, mie ayam apa apaan kayak gitu, ya pecak nih buat makan gitu. Ada sesuatu yang bisa menghilangkan rasa sakitnya dia. Pokoknya pinter-pinternya kita udah supaya apa tujuannya, wala tu'zih, jangan menyakitinya. Yang tadinya dikeselkan dibawain pecak gurame, dibawain duren, bininya bawel, lo diem aja udah bisik, tidak ngasih pecak tuh udah, makan aja udah. Memang orang bangun begitu gitu. Ya, jadi memang harus saling pengertian. Ya. Wa in ishtaraita fakihatan fahdi lahu. Ini hadis makanya detail banget, rinci dah. Kalau kau beli sesuatu, contohnya fakihah, apa ya? Buah, ya kasih juga dia, fahdi lahu, hadiahin juga, kasih dah. Ya nggak banyak, sebiji, 2 biji, 3 biji, separuh. Ada yang kita kasih, belinya cuma dikit, membuat kita doang bang. Fa illam taf'al, kalau memang kau nggak bisa memberi, itu kita beli makanan. Ada contoh ini buah contoh doang, tapi maksudnya makanan apa aja dah. Wah ya durian, karena dia tajam baunya. Ya itu. Fa illam taf'al, apabila kau tidak mengerjakannya karena nggak bisa, mungkin mendikit. Ya. Fa adkhilha sirran, belinya ngumpet-ngumpet dah. Jam 1 malam keluar. Ya. Tangge kagak, begal iya kan gitu. Pokoknya usahain dah diam-diam. Plastiknya jangan transparan. Ya. Liatin tangge lewat, duran. Ingat kayak kita kan gitu. Hampir 3 hari tungguin. Pikiran tetangganya itu meduren. Dia kirim-kirim kita barang atu batu kayak gitu. Mana kelihatan cakep banget tuh duren. Beton. Batu ini sebeton. Oh, biji beton. Ya. 1 beton. Kalau di Mancoran, Mampang
Beton itu buat biji nangka doang. Disebutnya biji beton. Kalau di sini jadi biji duren sebutnya beton, satu beton. Ya. Ya, tambahan ilmu lagi nih, ya. Tak kapan-kapan saya ceramah di sini beton, gitu ya. Udah tahu deh itu. Fa adkhilha sirran tuh. Subhanallah, Rasulullah sampai ngajarin. Kalau kau nggak bisa ngasih karena cuma sedikit mungkin atau mungkin ada pelit kita kali, ya. Maka masukin tuh buah, belilah buah, jangan sampai kelihatan sirron, ya, ngumpet-ngumpet. Kita udah ngumpet-ngumpet, bini kita kencang banget. Beli apaan bang? Udah ngumpet-ngumpet ke helm, kan gitu. Wala yakhruju biha wala yakhruju biha waladuka. Mau masuk satu duren segini-gini doang kita beli tuh pintu dah, duren baunya tajam, ya kan kecium kendus. Kasih tahu anak kita, bini kita, cuma segini doang, makan di sini aja dah, jangan keluar-keluar. Ini bocah lu dengerin nih, kan gitu. Ya kan bocah kadang nggak tahu, temannya manggil tuh tetangganya, ayo main, lagi nyaplok apaan tuh duren, ya, keluar sambil mulutnya ada durennya, ya, baunya kan ngambrang biar kata atu beton gitu. Ya, maka kata Nabi apa itu? Subhanallah lagi itu. Jangan kasih keluar, bahasanya begitu. Wala yakhruju biha waladu. Jangan sampai keluar anakmu biha dengan membawa makanan tadi itu. Makanan ya, pokoknya apa aja. Termasuk contohnya buah di sini. Jadi bukan buah doang, tapi makanan. Ya. Donat, misalnya buat segitu doang, donat tapi misalnya dia, saya nggak mau sebutin iklan lagi dah ntar. Ya. Ini donat yang jarang orang makan. Ya, anak-anak paling demen tuh yang begitu. Ya. Jangan makan di luar, bilangin. Jadi contohnya begitu. Wala yakhruju biha waladuk. Jangan sampai anakmu keluar dengan membawa makanan itu liyaghidha biha waladah. Jadi bikin pengen tuh anaknya tetangga. Ya. Ya nyebar udah ngelihat atuh udah nyebar. Ya. Anaknya nggak dapet, orang tuanya nguring, tahu nguring. Udah bocor itu. Ngelumpi dah. Nyebar tuh tetangga sampai sekampung, ya. Sampai kalau kita lihat Rasulullah mengajarkan sampai seperti itu untuk kita menjaga perasaan tetangga, ya. Tadi makanan yang kita beli. Wala tu'zihi biqutari ghidrik. Dan juga jangan menyakitinya. Bikin celam-celam doang tuh, celam-celam. Pengen-pengen doang. Dengan apa yang menyakitinya? Nggak boleh lagi nih. Biqutar, apa kutar? Ada artinya di situ. Bi dhammil qaf, rihul qidri wasyiwa. Bau masakan. Jangan menyakiti bau masakan. Sayurmu, nah, gider, pancimu. Gider itu panci gede. Jangan menyakitinya, itu tetangga, jangan menyakiti tetangga kita dengan bau masakan sayurmu. Sekarang apaan? Terasi, ya. Oh, kanasin ngambrong banget. Ya, mana tetangga belum makan, jam 11 tuh. Illa an taghrifa lahu minha, kecuali nggak apa-apa dah, yarin dah, dia kecium, ya, bau sayur ataupun asyawa itu panggangan, lagi bakar sate kan kemana aja tuh asapnya. Yarin dah, tak gue bagi, nah gitu, nggak apa-apa bahasanya. Illa an taghrifa lahu minha, kecuali kita pengen kasih, nggak apa-apa udah, dinyium, dia ngendus tuh masakan kita. Ntar kita kasih dah, bawain, ya, bangsa sepanci. Habis kata bininya, pancinya doang kata dia. Maka ada kata Rasulullah dalam hadis lainnya, fa idza tabakhta wa maraqatan, hadis lain tuh, maka apabila kau masak
sayur, fa'akthir ma'aha, banyakin kuahnya. Belajar hadis cuman luarnya doang, bener kuahnya doang dikasih. Ya, ada isinya. Nah kata Nabi banyakin airnya. Inti baca hadis separuh, ada terusannya itu. Ya, kau berikan sesuatu yang kau juga makan. Memang kita makan kuah doang. Nah, ada isinya dah. Kalau durian udah dijadiin buat timbalan roti kinca gitu. Ya. Jangan batunya doang, betonnya doang. Ya. Pokoknya tahu dah. Kalau kita makan kayak gitu, nah kita kasih dia makan. Tuh hadis tadi jangan salah tuh ya. Tentang disuruh banyakin airnya doang. Kayak nyaut lagi, balikin kita daripada kagak. Bakhil begitu mang, pelit ya. Nah. Subhanallah tuh. Kita ingat semua tadi itu model begitu. Maka Nabi di akhir menyatakan, atadruna ma haqqul jar, maka tahukah kau apa saja hak-hak bagi tetangga itu? Walladzi nafsi biyadih, maka demi Allah, alladzi ayyadzat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, dalam genggamannya. Apa kata Nabi? La yablughu haqqal jar illa man rahimahullah. Tidak akan bisa memberikan hak bertetangganya kecuali orang yang diberikan kasih sayang oleh Allah. Apa kasih sayang Allah? Kelembutan hati dan kepekaan. Kan hubungan tetangga gitu yang harus dipikirin, peka hatinya sama kelembutannya, sama ada pikirannya, bahasanya begitu. Itu namanya orang yang dikasih sayang sama Allah. Jadi tidak ada yang bisa melakukan hak-hak itu semua kecuali orang yang telah diberikan kasih sayang oleh Allah. Siapa itu? Yaitu orang yang dilembutkan hatinya, dilunakkan hatinya, kemudian diberikan kepekaan dalam perasaannya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya itu. Kemarin-kemarin belum, ya dikit-dikit dah. Tadi banyak kan tuh, ada yang belum kita kerjain, nah kita kerjain. Ya. Intaha, selesailah hadis yang dikatakan hadisan jami', hadis yang panjang lebar yang mengumpulkan semua hak-hak bertetangga. Wa qad kana as-salafus salih yubalighuna fil ihsan ila al-jiran. Dan sungguh sikap ataupun perbuatan para ulama as-salafus salih yubalighun, mereka sangat benar-benar, para ulama as-salafus salih, ulama-ulama di zaman dahulu, dengan kesolehannya, dengan kedekatannya, dengan kema'rifatannya, dan dengan sifat-sifat yang baiknya. Para ulama ini gimana katanya? Yubalighuna fil ihsan ilal jiran. Mereka bersungguh-sungguh, benar-benar, mubalaghah, benar-benar di dalam berbuat baik kepada tetangga. Ngajarin kita. Mereka para ulama nyontoh Rasulullah, nyontohin buat kita juga. Jadi para ulama itu yubalighun, benar-benar di dalam ihsan. Ihsan itu bukan sekedar berbuat baik biasa, Pak. Ihsan itu sangat berbuat baik kepada tetangganya. Apalagi waqafil adha, dan para ulama as-salafus salih mengajarkan dan mereka melakukan, mengamalkan apa itu? Benar-benar di dalam kafil adha anhum ilal ghayati wan nihayah, dari menahan untuk menyakiti tetangganya, menahan jangan sampai tetangganya sakit. Tadi itu contohnya tadi gitu ya, sakit atau tersinggung, berusaha kita nggak bisa maksimal seperti para ulama, minimal ada yang kita tahan, marah kita, egois kita, ataupun ya mau menangnya kita sendiri. Itu bertetangga begitu tuh banyak kan ya. Nah kita tahan ilal ghayah, sampai pada puncaknya, hatta balaghana, sampai telah datang kepada kami cerita. Nah, ada sampai ulama itu, orang soleh itu
sikapnya luar biasa dalam bertetangganya. Apa katanya? Annahu kathura al-fa'ru fi dari ba'dihim. Yang kemarin di awal saya pernah ceritain. Ada orang soleh, seorang ulama, di rumahnya banyak tikus. Temennya lagi datang temennya lagi main. Ini namanya tikus bolak-balik aja tuh, siang juga dibolak-balik aja. Temennya lihat, disuruh tuh. Nih temennya nyuruh nih, tuan rumah. Lau iqtanaita hirran, kenapa inti nggak miara kucing? Kalau miara kucing kan nggak ada tuh tikus, pergi dah bersih. Ini kan musuhnya itu Tom Jerry, ya kucing sama tikus, gitu. Kenapa kau nggak piara tikus? Piara kucing. Kalau kucing kan ya udak lah tuh tikus, kabur dia, yang curut, yang semuanya, emaknya, pokoknya ada kucing bersih dah. Apa jawabannya ini orang soleh? Faqala akhafu an yahribal fa'ru minhu ila diyaril jiran. Iya, rumah saya bisa bersih dari tikus, tapi pasti dia lari ke rumah tetangga. Sampai begitu mikirin. Kalau kita gimana tadi? Ada teman kita yang bilangin, ngasih saran, gue baru kepikiran, bener juga, bisa gue beli kucing dah. Tapi ulama itu lu ngajarin, jangan sampai, mananya biarin dah di rumahnya ada tikus, daripada tetangga saya ngerasain nggak enaknya di rumahnya ada tikus tuh, nggak mau nyakitin tetangganya, ada tikus di rumahnya tuh, mendingan nyarin itu tikus di rumah saya gitu. Daripada saya taruh kucing bersih rumah saya, tapi saya secara tidak langsung menyakiti tetangga saya. Kan kata tetangganya lain lagi, kemarin bujak-bujak kagak ada tikus nih, selidik lagi lewat, kucingnya banyak di samping gitu. Pantesan pada kemari larinya, kesel lagi, ya kan? Bisa gak begitu? Nih, subhanallah, sampai cerita kayak begitu mengajarkan buat kita, ya. Pokoknya kita pikirin tuh tetangga kita, kanan kiri depan belakang kita, ya. Macam kalau sekarang, ya, pegang sempit, nalpot motor ngeber aja, nantang kumisnya baplang, ya, galak gitu. Ngapa gue sini? Jenderal nih katanya. TNI nih, tentara, misalnya begitu kan? Atau punya jabatan, gue punya pistol, wah elah, ya, nggak boleh. Silahkan di dunia dia sombong dengan kesombongannya. Ketika hidup bertetangga, maka kalau mengaku cinta kepada Rasulullah, mengikuti Nabi Muhammad, ikutin gaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa jangan sampai orang takut sama kita, Pak. Jangan kebalikannya. Kalau bisa orang tetangga se-RT takut sama saya katanya. Wah, jangan. Kalau bisa kita ketemu itu senyum, ya. Maka kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin, katanya. Janganlah kau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Meskipun kau ketemu saudaramu, tetanggamu, cuma kau bisa senyum doang, nggak apa-apa. Kita kasih senyum, itu doang yang bisa. Kita juga yang dikasih senyum, jangan anggap remeh. Oh, baik nih, senyum. Tapi nggak ada maksud apa-apa ya. Gitu. Nah, senyum-senyum, besoknya datang. Assalamualaikum, mau ngawinin, jam duit dah. Ada maunya itu senyum, ya. Jadi kebaikan itu meskipun cuma dengan senyum, ya. Kita senyum kepada dia, kita yang dikasih senyum jangan remehin, itu kebaikan buat dia. Makanya sering kalau ketika ada syahadah, kadang saya sebutin tuh, saya nggak tahu kebaikannya nih orang, tapi saya pernah ketemu nih orang senyum, saya bilang ini si fulan, wajahnya senyum aja kalau ketemu. Kenapa? Itu kebaikannya, nggak boleh kita tinggalin. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Senyum aja sebut. Iya, karena kata Nabi itu senyum itu bagian dari kebaikan. Jangan tahqiran. Apa tuh? Pakai
nun taukid tsaqilah belakangnya. Apa itu? Jangan sekali-kali kau meremehkan. Oh. Sedikit sekecil apapun kebaikan, meskipun cuma senyumnya seseorang. Waktu meninggal kita ingat, kita sebut kebaikannya. Si fulan kalau ketemu senyum aja. Fayakunu dzalika minal adza lahum. Pas banget selesai bab bertetangga. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Dan insyaallah besok hari Rabu, yaitu hari Tasu'a, ya, kita dianjurkan berpuasa. Sumu yauman qablah au yauman ba'dah. Puasalah kau sehari sebelum Asyura, yaitu 9, 10. Atau kalau enggak 9, 10, 10, 11. Untuk apa? Wa khaliful yahud. Berbedalah kalian. Bedainlah cara ibadah kalian. Ibadah apa di sini? Puasa. Karena puasanya orang Yahudi cuma puasa tanggal 10-nya doang, Asyura. Kita disuruh bedain cara ibadah. Jangankan tradisi, Pak, kebiasaan. Cara ibadah kita jangan hampir sama. Karena Yahudi puasanya Asyura doang. Nah, kalau bisa kita puasanya 9, 10. La'in ishtu ila qabilin la asumanna tasi', kata Nabi. Seandainya aku dikasih hidup tahun depan, maka aku akan berpuasa tanggal 9, 10. Subhanallah, ya. Besar pahalanya, khususnya puasa Asyura, hari Kamis, ya. Nah, pas banget tuh. Puasa Asyura 10 Muharram bertepatan hari Kamis. Niatin lagi. Dan saya niat berpuasa sunnah hari Kamis, dapat pahala sunnah 2. Kalau yang punya utang, ya, utang dari puasa Ramadan, niat yang wajibnya dulu. Oh, itu samaghadin an qadai Ramadan fardhalillahi ta'ala wa sunnatil khamis wa sunnati Asyura. 3 yang wajib dapat karena bayar utang kalau punya utang. Kemudian yang sunnahnya dapat tuh tadi, ya, 10 Asyura sama hari Kamis karena pas jatuhnya hari Kamis. Fadilahnya menghapuskan dosa setahun yang lalu. Harapannya mungkin ada dosa kita yang banyak banget keselip. Itu dosa nggak bisa kehapus dengan puasa-puasa yang lain, dengan ibadah-ibadah yang lain. Dia hanya bisa terhapus mungkin dengan puasa Asyura. Maka itu kata ulama, fadilah, hikmahnya banyaknya puasa sunnah begitu. Kalau dibilang kemarin udah puasa apa? Arafah. Kan puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ini dihapusin lagi setahun yang lalu, kayak baru kemarin dihapus. Nah, iya. Ini orang sok nih namanya, ya. Dosanya merasa dikit, gitu. Nah, ya. Kan jelasin hadis orang kudu begitu, Pak. Satu hal paham banget itu, kan. Ya. Maka sampai ulama ngajarin, mungkin ada dosa kita, kesalahan kita, lalainya kita yang nggak bisa kehapus dengan sholat, dengan puasa Ramadan, dengan puasa Arafah. Dia bisa hanya terhapus dengan puasa Asyura, maka itulah fadilahnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, taufik hidayah, sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan di bulan yang mulia, khususnya hari Asyura. Amin ya rabbal alamin. Ada pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت الابدي القديم الاول وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعول. وهذا عام جديد قد اقبل نسالك العصمه فيه من الشيطان واوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.